Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita anak pendek kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam menjadi cerita anak pendek pengantar tidur adik-adik malam hari ini, seperti kisah 25 nabi dan rasul lainnya. Cerita Nabi Syuaib alaihi salam juga mengandung hikmah dan pesan moral yang sangat baik. Syuaib berasal dari Madian. Syuaib diutus untuk berdakwah kepada kaum Madian dan penduduk Aikah di wilayah Tabuk. Mereka terdiri dari orang-orang kafir. Mereka menyembah Aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon belukar dan tanam-tanaman. Nabi Syuaib wafat di Mekah Al-Mukarramah. Kisah Nabi Syuaib. Kaum Madian hidup dalam kemakmuran, tanahnya subur. Gandum dan buah-buahan menjadi sumber penghidupan mereka. Akan tetapi mereka sering melakukan tindak kejahatan. Mereka tidak segan-segan menindas orang-orang miskin. Mereka telah melakukan praktek penipuan dalam jual beli. Mereka mengurangi takaran timbangan. Mereka juga berbuat licik untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal itu terjadi karena mereka tidak memiliki pegangan hidup. Mereka meninggalkan agama tauhid peninggalan Nabi Ibrahim. Allah mengutus Syuaib sebagai nabi. Tugasnya adalah berdakwah untuk mengajak kaumnya kembali kepada ajaran Allah dan meninggalkan perbuatan buruk mereka. Nabi Syuaib segera menyeru kepada mereka, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Janganlah kamu mengurangi barang-barang takaran dan timbangannya. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." Kemudian Syuaib kembali berseru, "Janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah. Janganlah kalian menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Ingatlah, dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Perhatikanlah bagaimana kondisi sesudah orang-orang berbuat kerusakan." Seruan Syuaib ternyata membuat kaumnya marah. Pemuka-pemuka dari kaum mereka yang sombong berkata, "Sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, atau kamu kembali kepada agama kami." Syuaib pun berkata, "Bagaimana mungkin kami keluar dari kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah? Jika kami melakukan hal tersebut, kami termasuk orang-orang yang ada di dalam kebohongan yang besar. Kami tidak bisa kembali kepada ajaran sebelumnya kecuali jika Allah menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal." Syuaib berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya." Jawaban Syuaib tentu saja membuat para pemuka kaum Madian yang kafir kesal. Mereka berkata, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi." Syuaib berseru dan memberikan peringatan kepada kaumnya, "Hai kaumku, janganlah bertentangan antara aku dan kalian, menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab, seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Saleh. Sedangkan kaum Lut tidak jauh dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." Ternyata seruan dan peringatan Syuaib malah ditanggapi dengan ejekan dan hinaan. Mereka melontarkan ancaman kepada Syuaib. Mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam kamu.
sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Syuaib menjawab dengan lantang, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Hai kaumku, lakukanlah apa yang kalian mampu. Sesungguhnya aku pun akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang aku yakini. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Tunggulah azab, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu. Peringatan Syuaib ternyata tidak juga mempengaruhi hati mereka. Mereka tetap mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan agama yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Di samping itu, jika sudah merasa tidak berdaya menghadapi penjelasan Nabi Syuaib, mereka lalu melemparkan tuduhan-tuduhan kosong, seolah-olah Nabi Syuaib adalah tukang sihir dan ahli sulap yang ulung. Mereka telah berani menentang Nabi Syuaib. Mendengar tantangan kaumnya, Nabi Syuaib berdoa kepada Allah agar menurunkan azabnya kepada kaum Madian. Allah berkenan menerima permohonan dan doa Syuaib. Allah memerintahkan Nabi Syuaib dan pengikutnya yang beriman agar meninggalkan Madian. Sementara itu, orang-orang kafir mengira bahwa Nabi Syuaib pergi karena rasa malu sehingga meninggalkan Madian. Kemudian Allah menurunkan hawa udara yang sangat panas di atas kaum Madian. Panasnya matahari saat itu mampu membakar kulit. Mereka juga merasakan dahaga karena keringnya kerongkongan. Kaum Madian menjadi panik. Mereka berlari-lari mencari pelindungan ke sana kemari. Tiba-tiba terlihat di atas kepala mereka gumpalan awan hitam yang tebal. Lalu mereka berlari ingin berteduh di bawahnya. Setelah mereka berada di bawah awan hitam itu, jatuhlah ke atas kepala mereka percikan api diiringi suara petir dan gemuruh ledakan dahsyat. Gempa pun menghantam mereka. Mayat-mayat mereka bergelimbangan. Hancurlah kaum Madian. Nabi Syuaib merasa sedih atas kejadian yang menimpa kaumnya. Ia berkata kepada para pengikut yang telah beriman, aku telah sampaikan kepada mereka risalah Allah, menasihati dan mengajak mereka agar meninggalkan perbuatan sesat, serta telah aku peringatkan mereka akan datangnya siksaan Allah jika mereka tetap bersikeras hati. Akan tetapi mereka tidak menghiraukan nasihatku dan tidak mempercayai peringatanku. Oleh karena itu, tidak patut aku bersedih atas terjadi bencana telah membinasakan kaumku yang kafir itu. Kemudian Nabi Syuaib pengikutnya selamat melanjutkan dakwah mereka untuk mengajak manusia ke jalan Allah dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Hikmah dari cerita anak pendek kisah Nabi Ayub adalah satu, sosok Nabi Syuaib yang gigih memperjuangkan nilai-nilai persaudaraan, cinta kasih, kesadaran, keadilan, kejujuran, dan ketulusan patut kita jadikan teladan. 2. Kreatif menyusun strategi ketika berdakwah merupakan hal yang sangat penting kita miliki. 3. Kenikmatan dan kelebihan pemberian Allah yang tidak diimbangi dengan keimanan akan mengakibatkan pemiliknya tertutup di hatinya menerima kebenarannya. 4. Mendustakan kebenaran Allah dapat mengakibatkan manusia tertimpa azab.